Halo, jumpa lagi dengan channel Ruang Sehat. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngobrolin soal obat yang mungkin paling sering kita minum, yaitu paracetamol. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari kenapa sih paracetamol ini populer banget? Terus kita cek, seaman apa sih sebenarnya? Apa risikonya kalau dosisnya kebanyakan? Gimana cara pakai yang benar? Dan yang paling krusial, kapan kita harus stop dan pergi ke dokter? Kita masuk ke bagian pertama, obat sejuta umat. Yap, kita bakal kenalan lebih dekat lagi sama obat yang kemungkinan besar ada di kotak obat Anda sekarang. Jadi, paracetamol itu apa sih sebenarnya? Nah, nama lainnya itu acetaminophen, dan dia ini masuk golongan analgetik antipiretik. Gampangnya gini, dia punya dua tugas utama, meredakan nyeri sama menurunkan demam. Makanya nggak heran kalau obat ini jadi yang paling umum dipakai di seluruh penjuru dunia. Lanjut ke pertanyaan besarnya. Apa benar paracetamol ini seaman yang kita pikir? Yuk kita lihat bareng-bareng batas amannya tuh di mana. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi penting banget. Karena dijual bebas di mana-mana, kita jadi sering anggap obat ini 100% aman. Tapi beneran gitu? Nah, ini dia angka kunci yang wajib kita ingat. 4.000 mg. Ini adalah dosis maksimal dalam satu hari untuk orang dewasa. Kalau kita minum lebih dari ini, artinya kita udah masuk ke zona yang berisiko. Jadi intinya tuh di sini, paracetamol itu emang aman, tapi ada syaratnya. Dia cuma aman kalau dipakai sesuai takaran dan durasi yang benar. Kata kuncinya itu terkendali. Terus, gimana kalau kita nekat ngelewatin batas aman tadi? Nah, disinilah kita ngomongin soal resiko dosis berlebih. Penggunaan yang salah itu bisa memicu efek samping yang serius loh. Ada 4 resiko utama yang harus kita waspadai banget. Kerusakan hati, masalah kardiovaskuler, gangguan pencernaan, sampai gagal ginjal akut. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, kerusakan hati. Ini mungkin efek samping yang paling terkenal. Risikonya naik drastis kalau kita minum dalam jangka panjang dan dosisnya berlebihan. Orang yang udah punya masalah hati sebelumnya dan juga anak-anak itu jadi kelompok yang paling rentan kena. Kedua, ada gangguan kardiovaskuler. Beberapa studi nunjukin kalau pakai dosis tinggi, ya kira-kira 2000-an miligram ke atas per hari, selama lebih dari 2 minggu, itu bisa naikin tekanan darah. Eits, tapi perlu dicatat juga, efeknya ini nggak separah risiko dari obat anti nyeri lain kayak golongan NSAID. Ketiga, gangguan di saluran cerna. Dosis di atas 3000 mg sehari kalau diminum dalam waktu lama, bisa ningkatin risiko pendarahan di saluran makan. Gejalanya harus diwaspadai nih, misalnya muntah darah, atau pas buang air besar warnanya jadi hitam pekat. Dan yang terakhir, gagal ginjal akut. Wah, ini risiko yang benar-benar serius. Beberapa penelitian bilang kalau overdosis paracetamol itu bisa jadi pemicu langsung kondisi ini. Jadi jelas ya, semua risiko ini erat banget kaitannya sama penggunaan yang nggak benar. Oke, setelah tahu risikonya, pasti jadi mikirkan gimana cara menghindarinya. Tenang, sekarang kita masuk ke panduan penggunaan yang aman. Ini dia 4 langkah praktis yang bisa kita ikutin. Pertama, dosisnya harus pas. Untuk dewasa, cukup 500 mg sekali minum. Kedua, harus ekstra hati-hati kalau buat anak-anak ya, apalagi yang umurnya di bawah 2 tahun. Ketiga, kenali dulu gejalanya. Jangan dikit-dikit langsung minum obat. Coba dulu cara lain kayak istirahat yang cukup atau kompres. Dan yang keempat, durasinya. Maksimal cuma 3 hari kalau tanpa pengawasan dokter. Nah, yang terakhir, dan ini super penting. Kapan sih kita harus sadar diri buat berhenti ngobatin sendiri dan langsung cari bantuan dokter? Aturan paling gampangnya ada di angka ini. 3. Ya, 3 hari. Kalau Anda udah minum paracetamol lebih dari 3 hari tapi gejalanya nggak membaik juga, itu tandanya Anda harus berhenti dan segera konsultasi ke dokter. Pesan ini juga ditegaskan lagi sama Dr. Syarifah Azizah. Beliau bilang, kita harus selalu konsultasi ke dokter kalau pakai obat apapun lebih dari 3 hari. Ini aturan emas yang harus kita pegang biar terhindar dari efek samping yang nggak kita mau. Jadi, setelah semua pembahasan ini, coba deh kita sama-sama renungkan. Pertanyaannya bukan lagi soal obatnya aman atau enggak, tapi lebih ke kita sebagai penggunanya. Udah cukup bijak belum sih kita, bahkan saat menggunakan obat yang paling umum sekalipun? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa share dan komen ya. Sampai jumpa dengan pembahasan selanjutnya.